Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Hani Afifah. Di sini saya akan membawakan video yang akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Al-Baisul Qur'ani untuk mempelajari kajian tafsir atau kajian-kajian lainnya di situ karena terdiri dari banyak kitab. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit kajian Al-Qur'an dalam tafsir berbasis teknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Eka Prasetyawati, MUD. Nama Umi Hani Afifah dengan NPM 2213000025. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Universitas Ma'arif Lampung. Kemudian di sini saya mengambil tema kajian tafsir surah Al-Kautsar ayat 3 dalam tafsir Jalalain versi aplikasi Al-Baisul Qur'ani. Tapi sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita juga perlu tahu dulu asbab nuzulnya ayat-ayat Al-Quran. Apa dan kenapa kita harus mengetahui asbab nuzul? Apa sih pentingnya asbab nuzul? Asbab nuzul itu ialah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya asbab nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dan hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Begitu pentingnya asbab nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi bahwa seseorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Jadi pemahaman Al-Wahidi ini memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul merupakan komponen penting yang diperhatikan bagi orang yang memahami maksud dari Al-Quran, dan peringatan bahwa belajar Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri dari teks-teks terjemahan, karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham pun akan semakin besar. Mungkin itu saja pemahaman mengenai asbabun nuzul. Baik, kita masuk ke Play Store ya. Kemudian kita cari aplikasinya yaitu Al-Baisul Qur'ani. Nah, ini kita pilih Al-Baisul Qur'ani Mawsu'atul Qur'aniyah. Nah, ini terdapat banyak terdiri dari beberapa kitab kayak Al-Baisul Qur'ani, terus Mufradat Al-Fathul Qur'an. Dan nanti kita bisa lihat ya di dalamnya ada apa aja. Kita buka. Nah, ini tampilannya. Di dalam aplikasi sini terdapat Al-Baisul Hadis, Al-Muqarri'u, At-Tafsiru Tafa'ili, dan lain-lainnya. Ini banyak banget. Nah, ini menu tafsir dan ulum. Kita memilih menu ulum, kemudian kita klik asbabun nuzulil wahidi. Jangan lupa kita pilih dulu suratnya dan ayatnya. Kemudian di situ menjelaskan pada saat itu ketika salah satu putra Nabi Muhammad meninggal, kebetulan itu merupakan salah satu-satunya putra laki-laki Nabi Muhammad yang tersisa, karena semua putra laki-lakinya Nabi Muhammad itu telah meninggal. Maka ada orang yang berkata, Zakal Abtar. Ini ya, Zakal Abtar. Orang ini telah terputus, yakni Rasulullah SAW. Jadi orang yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad telah terputus. Maka yusammu naman laisa lahu abtar. Jadi mereka menyebut abtar kepada Nabi Muhammad itu karena orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki atau anak laki-laki, maka disebutnya itu abtar. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Kemudian maka Allah menurunkan surah ini. Dan selanjutnya terjemahan dari ayat 3 bisa dilihat
Fa'anzalallahu ta'ala inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka ya'nil aswal abtar min khairid dunya wal akhirah. Nah, al-abtar di sini yang dimaksud oleh Allah yaitu orang yang terputus dari pertolongan Allah baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya terkait asbabun nuzul. Kemudian kita langsung saja masuk ke menu tafsir. Dan saya itu tadi kan membawakan surah Al-Kautsar ayat 3 versi tafsir Jalalain. Jadi kita klik saja tafsir Jalalainnya. Nah, di sini surah Al-Kautsar dalam tafsir Al-Jalalain yaitu menjelaskan inna syani'aka ay mubghiduka wal abtaru al munqati wa anqul khair au al munqatiul aqib nazalat fil Ash bin Wa'il sunya Nabi sallallahu alaihi wasallam abtaru inda mauti ibnihi Qasim. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yakni orang-orang yang tidak menyukai kamu, itu orang tersebut terputus. Maksudnya di sini terputus dari kebaikan. Al-munqati'u angkuli khair, terputus dari kebaikan atau putus keturunannya. Awil munqati'ul aqil. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian. Dia adalah Ash bin Wa'il. Sewaktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim, lalu Ash menjuluki Nabi sebagai abtar, yakni orang yang terputus keturunannya. Jadi yang dimaksud Al-Kautsar ayat 3 ini atau pada lafaz abtar itu ialah terputusnya kebaikan, bukan hanya keturunan. Dan siapa yang membencimu Nabi Muhammad, dialah terputus dari semua kebaikan dan keturunan. Maksud dari kata abtar ini bukan diartikan hanya keturunan, tapi juga terputusnya suatu kebaikan. Dan kisah ini dimuat oleh Ash bin Wa'il pada saat putranya yang bernama Qasim itu wafat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.